Siap. Sebelum kita mulai belajar, hari ini Bapak akan memberikan layanan dengan Pascal. Jadi Bapak akan memberikan informasi kepada kalian tentang apa yang kalian butuhkan. Nah, sebelum itu kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Ya. Oke. Sebelumnya Bapak mau kasih permainan dulu. Nama permainannya adalah ikuti gerakannya, bukan kata-katanya. Jadi contohnya begini, kalau Bapak bilang mata, tapi Bapak kemudian Bapak pegang mata, kalian juga harus pegang mata ya. Kalau Bapak pegang bilang mata, tapi pegangnya hidung, kalian harus ngapain? Pegang hidung. Oke, kita mulai ya. Sudah mengerti kan? Oke, kita mulai. Mata, hidung, telinga, mata, hidung. Oke, konsentrasi bagus. Ini kita akan melaksanakan dengan Pascal. Bapak akan memberikan dengan Pascal kepada kalian. Hari ini Bapak mau ngasih materi tentang beasiswa. Yang mau kuliah di sini siapa? Banyak ya. Mau kuliah dengan beasiswa? Kita bahas ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian beasiswa, jenis-jenis beasiswa. Kemudian nanti ada tugas kelompok. Kalian akan dibagi 3 kelompok. Nanti tiap kelompok ada tugas masing-masing ya. Kemudian nanti setelah itu kalian akan menonton video. Kemudian Bapak akan memaparkan tentang beberapa alternatif beasiswa yang bisa kalian ikuti. Kemudian nanti ada refleksi. Kalian diminta untuk merefleksikan hasil kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini akan berjalan selama 1 jam pelajaran atau 45 menit ya. Hari ini Bapak akan membahas tentang beasiswa. Tetapi Bapak harap kalian bisa aktif dalam kegiatan dengan Pascal ini ya. Bapak akan menyampaikan materi, kemudian nanti Bapak harap kalian ikut aktif bertanya atau menjawab gitu ya. Yang pertama, apa itu beasiswa? Ada yang tahu beasiswa itu apa? Ya, silakan. Kasih. Ya? Oke, betul sekali. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan. Nah, beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Jenis-jenis beasiswa berdasarkan jenis-jenisnya di sini ada 3 ya. Yang pertama, beasiswa berdasarkan cakupan pembiayaan, beasiswa berdasarkan sumber pembiayaannya, kemudian beasiswa berdasarkan bentuk pembiayaannya. Kita bahas satu-satu ya. Berdasarkan cakupan pembiayaan ada 2, yaitu full scholarship dan partial scholarship. Kemudian sumber penyedia pembiayaannya ada yang dari pemerintah, ada yang dari swasta atau dari perusahaan, ada yang dari negara maju, negara donor. Kemudian beasiswa berdasarkan bentuk pembiayaannya. Yang pertama ada beasiswa penghargaan. Beasiswa penghargaan diberikan kepada mereka-mereka yang punya prestasi akademik yang tinggi, prestasi yang baik. Kemudian beasiswa bantuan. Ini beasiswa yang diberikan kepada mereka-mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini ada tugas buat kalian. Kalian Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Tugasnya adalah
Untuk kelompok 1, cari contoh beasiswa berdasarkan cakupan pembiayaannya. Untuk kelompok 2, cari contoh beasiswa berdasarkan sumber pembiayaannya. Kemudian untuk kelompok 3, cari contoh beasiswa berdasarkan bentuk pembiayaannya. Bapak kasih waktu 5 menit, cukup? Silakan bergabung dengan kelompoknya, berdiskusi. Kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Silakan. Yang terakhir ada beasiswa perguruan tinggi, contohnya beasiswa TELIU sama beasiswa PMDK Widyatama. Oke, terima kasih Sasi. Kelompok 3 siapa nih? Sandika. Oke, Sandika silakan. Nama saya Sandika Dohoji dari kelompok 3 akan membacakan contoh-contoh beasiswa dalam bentuk pembiayaan. Yang pertama yaitu ada beasiswa penghargaan, beasiswanya beasiswa LPDP. Yang kedua ada beasiswa bantuan yaitu beasiswa KIP kuliah. Bapak akan menayangkan video. Silakan disimak ya. Oke, setelah kalian menyimak, kira-kira dari contoh yang kalian temukan tadi, ada yang sama nggak dengan yang di video? Ada. Yang video itu menjelaskan tentang apa? Beasiswa apanya? Jenisnya. Kemudian yang full sama parsial itu apa? Full scholarship sama parsial itu maksudnya apa? Cakupan. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang Bapak akan memaparkan tentang alternatif beasiswa yang bisa kalian dapatkan atau bisa kalian ikuti. Ini ada KIP kuliah dan ada beasiswa perguruan tinggi. Kita bahas dulu KIP kuliah. Nah, KIP kuliah, persyaratan yang pertama adalah kalian siswa SMA atau SMK atau sederajat. Jadi paket C bisa. Lulusan tahun berjalan atau 2 tahun sebelumnya. Kemudian telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur masuk perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi serta diterima di PTN atau PTS. Syarat ketiga, memiliki potensi akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan di bidang ekonomi dan dibuktikan dengan dokumen yang sah. Apa aja dokumennya, Pak? Ini yang pertama adalah kartu KIP. Kalau kalian punya kartu KIP, udah pasti kalian bisa daftar. Pak, gimana kalau nggak punya? Bisa apa ya? Bisa pakai KKS, kartu keluarga sejahtera. Kalau misalkan nggak punya juga, kalian harus terdaftar di DTKS. Kalau orang tua atau wali kalian punya penghasilan maksimal 4 juta, itu kalian masih bisa daftar. Atau penghasilannya, jumlah penghasilan ketika dibagi jumlah anggota keluarga itu maksimal 750.000. Beasiswa perguruan tinggi. Bapak di sini akan membahas 2. Yang pertama adalah beasiswa dari Telkom University. Tadi udah ada yang nyebut ya, TELIU ya. Di TELIU itu ada tiga beasiswa. Yang pertama ada beasiswa unggulan. Ini maksudnya full beasiswa unggulan. Kemudian ada beasiswa pintar. Ini ada parsial kalau beasiswa pintar. Nah, satu lagi, ini ada beasiswa untuk anak guru. Ada anak guru? Anak guru? Ya, kalau anak guru, kamu bisa daftar di beasiswa anak guru. Persyaratannya adalah merupakan putra dan putri guru, memiliki nilai rapot rata-rata minimal 70. Ini yang paling penting, ada surat rekomendasi dari sekolah tempat orang tuanya bekerja mengajar. Kemudian ini Multimedia Nusantara Politeknik. Syaratnya adalah kalian aktif di organisasi, kemudian
siapkan rapot 4 semester 1 sampai 4 atau ijazah kalau udah lulus. Kemudian bukti keaktifan kalian di organisasi, bisa foto, bisa sertifikat, itu bisa, atau surat keterangan dari organisasinya. Kemudian kalian harus membuat video yang menceritakan siapa diri kalian, mengapa kalian memilih jurusan itu, kemudian rencana setelah lulus, serta kelebihan dan kekurangan diri kalian. Videonya berdurasi minimal 2 menit. Sekarang mari kita refleksikan kegiatan kita hari ini. Apa yang sudah kalian dapat setelah mengikuti kegiatan hari ini? Ada yang mau berpendapat? Ya, Andika. Dengan mengikuti kegiatan ini kita menjadi tahu jenis-jenis dari beasiswa dan kita dapat menentukan beasiswa apa yang sekiranya cocok dengan kompetensi kita. Oke, terima kasih Sandika. Tepuk tangan untuk Sandika. Nanti kalian harus mengisi LKPD, lembar kerja peserta didik. Bapak buat dalam bentuk Google Form. Nanti linknya Bapak share di link di grup WhatsApp ya. Bahasan kita tadi adalah beasiswa. Ketika kalian ingin kuliah dengan mengejar beasiswa, persiapkan dari sekarang. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah prestasi. Ketika kalian ingin mendapatkan beasiswa, tentunya kalian harus berprestasi ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Seperti tadi kata Sandika, beasiswa, persyaratan beasiswa yang sesuai dengan kompetensi yang kalian miliki. Nah, pilih beasiswa yang sesuai dengan kompetensi yang kalian punya, dengan prestasi yang kalian punya, begitu. Bagaimana caranya meningkatkan prestasi dan kompetensi? Ada yang tahu nggak? Caranya gimana? Betul, belajar. Caranya adalah dengan belajar. Mumpung kalian masih kelas 10, belajar dari sekarang supaya prestasi dan kompetensi kalian meningkat, supaya bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah seperti keinginan kalian, begitu. Nah, mulai dari sekarang rencanakan karir kalian dari sekarang supaya kalian tahu arahnya kalian itu nantinya akan kemana. Demikian bimbingan klasikal dari Bapak untuk kalian. Terima kasih sudah menyimak apa yang Bapak sampaikan. Kemudian nanti ketika kalian misalkan masih banyak pertanyaan, masih ada yang kurang-kurang, masih banyak yang ingin diketahui, kalian bisa datang ke ruangan Bapak, ke ruangan BK untuk berkonsultasi ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Ketua kelas tolong dipimpin doa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama.